warahmatullahi wabarakatuh minasan. Ohayo, balik lagi ke channelnya Tabihita. Jika kamu adalah orang yang sedang mencari beasiswa atau sedang berencana untuk bisa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa tentunya, kamu tepat sekali telah mengklik channel ini dan juga menonton video ini karena nantinya aku akan memberikan tips dan trik seputar beasiswa khususnya ke luar negeri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini ataupun teman-teman yang mungkin baru mengklik video ini. Selamat bergabung di channelnya Tabihita. Nah, kalau di episode sebelumnya nih aku udah membahas tentang beasiswa aku, yaitu beasiswa Impact Foundation. Di sana aku menceritakan tentang pengalaman aku mendapatkan beasiswa itu, terus juga aku menceritakan tentang syarat-syaratnya, dan juga aku menceritakan apa aja sih yang akan kamu dapatkan ketika kamu menjadi awardee Impact Foundation. Nah, sekarang aku akan membahas agak geser sedikit, dan ini adalah hal krusial yang harus kamu perhatikan ketika kamu ingin mendaftarkan beasiswa. Gak hanya beasiswa Impact Foundation aja, tapi juga bisa kamu praktekkan dalam mendaftar beasiswa LPDP, beasiswa Max, ataupun beasiswa yang lainnya. Bahkan beasiswa dalam negeri sekalipun. Nah, sebelumnya nih, kalau misalnya nanti itu kan, kedengar gak sih? Nanti kalau misalnya di dalam video ini ada suara gerasak-gerusuk gitu ya, mohon dimaklumi aja karena di sebelah rumahku lagi ada konstruksi, jadi mereka membuat rumah baru begitu. Jadi aku di sini nggak ada tempat lain selain di sini, jadi ya semoga aja nggak ganggu amat begitu ya. Oke, kita lanjut aja tentang beasiswa. Nah, beasiswa adalah menjadi jalan alternatif bagi kita, khususnya yang ingin kuliah atau yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, di zaman sekarang ini bukan hanya orang yang kaya aja yang bisa kuliah ke luar negeri, tapi kita, orang yang nggak mampu, orang yang maksudnya yang pas-pasan begitu ya, kita juga bisa melanjutkan kuliah atau pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi lagi dengan menggunakan beasiswa. Di sini banyak banget beasiswa yang bisa kita andalkan teman-teman, asalkan kamu ingin berusaha. Nah, di video ini aku akan memberikan hal-hal yang harus kamu perhatikan sebelum mendaftarkan beasiswa agar kamu gak kecewa nantinya kalau misalnya kamu gak lulus dengan beasiswa itu. Apa aja itu? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Memiliki beasiswa ini pastinya memberikan kita keringanan tentunya ketika kita melanjutkan pendidikan kita. Ada beasiswa yang memberikan sepenuhnya, menanggung kita dari A sampai Z begitu ya, dan ada juga beberapa beasiswa yang hanya menanggung setengah saja, bahkan hanya seperempat saja dari apa yang kita butuhkan pada saat kita melanjutkan pendidikan tersebut. Nah, ini tergantung teman-teman mau pilih jenis beasiswa yang mana. Untuk mendapatkan beasiswa itu nggak hanya harus pintar aja nih teman-teman, tetapi juga harus jeli ketika melihat adanya peluang beasiswa itu. Kita harus jeli di bagian mana kita bisa menonjol sehingga kita bisa mendapatkan beasiswa itu dengan mudah. Karena sebagaimana yang kita tahu ya, kalau misalnya ada beasiswa yang buka, itu nggak hanya kita aja yang mendaftar beasiswa tersebut, tapi juga ada banyak sekali orang yang ingin mendaftarkan beasiswa tersebut. Terus, gimana sih caranya mendaftarkan beasiswa? Nah, ini lebih beda lagi nih kesulitannya teman-teman. Karena ketika kita ingin kuliah ke luar negeri, ada dua hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu adalah mendaftarkan diri kita sendiri ke universitas yang ingin kita tuju. Dan yang kedua adalah ketika kita ingin mendapatkan beasiswa, tentunya kita harus mendapatkan beasiswa itu. Dan kebanyakan ketika kita memilih untuk kuliah ke luar negeri dengan beasiswa, itu kesulitannya lebih berat mendapatkan beasiswanya teman-teman dibandingkan dengan mendaftarkan universitasnya. Jadi kamu harus tahu dulu hal wajib apa yang harus kamu perhatikan atau kamu persiapkan ketika kamu ingin mendaftarkan beasiswa. Nah, di video ini aku akan membahas lebih detail. Hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita mendaftarkan beasiswa. Yang pertama, kita itu masuk kriterianya atau enggak sih? Nah, ini penting banget nih, karena setiap ada pembukaan beasiswa, mereka akan memberikan kita persyaratan apa saja yang
harus kita penuhi sebagai calon penerima beasiswa tersebut. Nah, kebanyakan juga teman-teman pada nggak ngeh nih dengan persyaratan yang ada. Mereka hanya ikut berteman atau mengikuti persyaratan yang sebelum-sebelumnya tanpa mengupdate persyaratan yang terbaru. Boleh sebenarnya ketika kita ingin mempersiapkan persyaratan yang ada, kita mengikuti persyaratan sebelumnya sebagai referensi kita untuk mendaftarkan beasiswa tersebut di kemudian hari. Tapi ingat, harus diupdate juga ya persyaratannya, karena kadang persyaratannya itu diupdate sama si pembuka beasiswa tersebut. Dan juga kita harus jeli dengan persyaratan tersebut nih teman-teman. Karena kalau misalnya nggak masuk dalam kriteria tersebut, tapi kita udah ancang-ancang, udah mempersiapkan segala persyaratannya, tapi ada beberapa hal yang nggak kita penuhi, terus kita tetap aja untuk mendaftarkan beasiswa tersebut, itu kemungkinan peluangnya kecil sih, karena dari persyaratannya aja kita udah nggak sesuai begitu kan. Karena ingat lagi, banyak orang yang ingin mendaftarkan beasiswa tersebut, dan kalau misalnya kita satu aja yang kurang dari persyaratan itu, mereka pastinya akan mendiskualifikasikan kita karena ya nggak sesuai. Tipsnya yaitu cermati setiap poin demi poin di persyaratan tersebut. Terus kamu bisa menceklis satu demi satu persyaratannya, apakah itu kamu sudah memenuhinya apa belum. Nah, kalau misalnya belum, kamu harus menandai itu dan buat list baru untuk menyegerakan atau mempersiapkan persyaratan yang belum kamu penuhi. Sehingga nanti ketika kamu ingin mensubmitnya, kamu bisa cek lagi tuh list-list apa saja yang belum kamu penuhi. Yang kedua adalah mengetahui keabsahan dari beasiswa tersebut. Sekarang banyak nggak sih informasi seputar beasiswa dan di-share di mana-mana gitu ya. Beberapa link yang mungkin nggak official kita mendapatkan informasi tersebut. Nah, teman-teman harus jeli dari mana asal beasiswa itu. Contohnya kemarin itu aku mendapatkan informasi beasiswa Impact melalui broadcast WhatsApp. Ketika aku membacanya, aku mencari langsung di search engine begitu ya, atau di Google terkait dengan beasiswa tersebut sampai aku menemukan official website-nya. Karena ya kita harus memastikan sendiri nih, ini bener nggak sih beasiswanya dibuka sekarang, ini bener nggak sih deadline-nya juga seperti yang di WA begitu. Jadi ya harus dipastikan keabsahan dari beasiswa tersebut. Yang ketiga yaitu adalah waktu pendaftaran. Nah, ini benar-benar penting sih ketika kita mengetahui waktu pendaftarannya ini. Biasanya itu ada rentangnya teman-teman, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 begitu. Nah, teman-teman bisa melihat, bisa nggak sih teman-teman menyelesaikan atau mempersiapkan persyaratan yang ada, dan bisa nggak sih teman-teman tepat waktu untuk mensubmit berkas-berkas teman-teman. Karena kalau misalnya waktu yang teman-teman punya itu terlalu singkat sehingga membuat teman-teman kekurangan waktu untuk mempersiapkannya, bisa jadi nanti ketika submit itu akan terlewatkan teman-teman. Jadi pastikan dengan seksama waktu pendaftaran beasiswa tersebut. Kalau misalnya teman-teman memiliki waktu yang panjang nih untuk mempersiapkannya, persiapkanlah dengan matang agar kesempatan mendapatkan beasiswa tersebut semakin besar. Dan kalau misalnya nih ketika teman-teman telah mengetahui informasi beasiswa tersebut, tapi ketika kita melihat waktu pendaftarannya itu sudah lewat atau teman-teman terlewatkan, mungkin teman-teman bisa melist tanggal atau waktu pendaftarannya sehingga nanti ketika di tahun depannya teman-teman bisa mempersiapkannya dan tidak telat lagi. Keempat yaitu adalah peluang diterima. Nah, ini agak tricky sih teman-teman. Biasanya kan kita nggak tahu juga ya ada berapa orang yang mendaftar beasiswa tersebut di tahun itu. Dan teman-teman bisa melihat ke belakang atau melihat di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu ada berapa orang sih yang mendaftar beasiswa tersebut. Jadi teman-teman bisa ada gambaran begitu untuk tahun selanjutnya atau di tahun dimana teman-teman mendaftarkan beasiswa tersebut. Nah, kadangkala orang-orang itu memilih beasiswa yang mainstream. Teman-teman bisa
mengakali itu dengan mencari beasiswa yang kadang kala nggak banyak orang incar, walaupun yang diberikan atau yang didapatkan itu lebih sedikit dibandingkan yang diincar tersebut. Tapi nggak ada salahnya juga kan untuk mendaftarkan beasiswa tersebut, sehingga nantinya siapa tahu nih rezeki teman-teman ada di sana, dan juga peluangnya pun juga semakin besar, teman-teman. Nah, yang kelima itu adalah melengkapi diri dalam menjadi calon penerima beasiswa. Jadi, orang-orang yang membuka beasiswa tersebut pastilah mereka ingin memiliki awardee yang berkompeten, yang memiliki skill yang lain, yang nggak mainstream begitu. Ada hal yang membuat kamu menonjol dibandingkan yang lain. Pasti begitu nggak sih? Dan teman-teman bisa menonjolkan diri teman-teman, mempersiapkannya terlebih dahulu sebelum mendaftarkan beasiswa. Contohnya nih, bahasa Inggris misalnya. Teman-teman yang lagi berencana untuk kuliah ke luar negeri bisa dari sekarang mempersiapkan bahasa Inggris teman-teman dengan tes TOEFL, sehingga teman-teman memiliki sertifikat ofisial dari pihak resmi dalam mengukur kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Terus nggak hanya bahasa Inggris nih, bisa juga dengan skill-skill yang lain seperti jago di bidang art misalnya, atau nyanyi misalnya ya, atau bisa nari atau sebagainya. Nah, teman-teman bisa juga menunjukkan hal tersebut. Jadi ketika di interview nanti atau di berkas nanti, teman-teman bisa memasukkan hal apa yang ada di diri teman-teman. Nah, persyaratan yang tadi aku jelasin tadi sepertinya mudah ya teman-teman, dan juga sederhana. Tapi tahu nggak sih, kebanyakan dari orang itu nggak terlalu ngeh dengan hal wajib ini. Kenapa? Karena ya biasa aja, cuma persyaratan, bisa dipersiapkan. Tapi kalau misalnya kita nggak ada planning untuk mempersiapkan hal tersebut, pastinya nanti akan ada aja hal-hal yang nggak membuat kita beruntung. Misalnya nih, ketika kita sibuk dengan mempersiapkan berkas-berkasnya, sehingga kita menjadi lupa dengan deadline si beasiswa tersebut. Kesimpulannya apa? Nggak bisa mendaftarkan beasiswa tersebut kan? Nah, jadi hal inilah yang harus teman-teman lakukan atau perhatikan, karena ini adalah hal wajib sih menurut aku pribadi ya, untuk kamu yang ingin kuliah dengan menggunakan beasiswa, apapun beasiswanya. Oke, kayaknya segitu dulu perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang aku katakan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Di next video nanti aku akan membahas tentang dokumen apa aja sih yang harus kita persiapkan ketika ingin mendaftarkan beasiswa. Oh ya, kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya atau masih kepo-kepo nih tentang beasiswa atau seputar Jepang, teman-teman boleh komen di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga share ya ke teman-temannya. Dukung channel ini untuk bisa terus memberikan informasi seputar beasiswa, life experience, self-improvement, and motivation. Salam dariku dari Jepang, negeri Sakura, untuk kamu para pejuang mimpi. See you! Arigatou gozaimasu! Bye-bye!